Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Ustadz Fahim Mawardi, pemilik channel Benteng Akidah, dituduh mencabuli santrinya, sobat-sobat. Dan yang sangat luar biasa, yang melaporkan adalah istri beliau sendiri. Dan tentu saja ya, berita ini menjadi amunisi bagi ya lawan-lawan dari Ustadz Fahim Mawardi. Berita ini dengan cepat mereka goreng, mereka sebarkan. Bahkan ada channel yang tendensius. Ya, salah satunya bahwa Ustadz Fahim Mawardi akhirnya mengaku. Padahal ya tidak ada di konten tersebut pengakuan dari Ustadz Fahim Mawardi. Sobat-sobat, apa yang dialami oleh Ustadz Fahim Mawardi? Ya, sebenarnya Al-Quran sudah memberitakan. Seperti di surat At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Nah, jadi sobat-sobat, ya, Allah sudah menginformasikan bahwa istri dan anak kita bisa menjadi musuh. Dan Allah tidak hanya mengatakan, tidak hanya berfirman, akan tetapi dibuktikan dengan fakta. Misalnya, Kan'an adalah gambaran seorang anak yang menjadi musuh bagi ayahnya, yaitu Nabi Nuh. Istri Nabi Lut yang lesbi merupakan fakta atau gambaran ya seorang istri yang menjadi musuh bagi suaminya, yaitu Nabi Lut. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita tidak boleh menyimpulkan sebelum jelas siapa salah, siapa yang benar. Apalagi hal ini sudah ditangani oleh pihak berwenang. Maka nanti yang akan membuktikan adalah fakta di pengadilan. Akan tetapi musuh-musuh atau katakanlah yang berseberangan dengan Ustadz Fahim Mawardi kan sudah memvonis, bahkan sudah mengata-ngatai beliau, melecehkan beliau. Berbagai celaan, cacian, makian dialamatkan kepada beliau.
Ada yang mengatakan ini kualat katanya. Karena menyakiti, menghina ulama-ulama NU. Fahim Mawardi, pemilik channel Benteng Akidah, Anda menghina, memfitnah NU. Ini sekarang dampaknya. Yang selalu menghina, mengejek, meledek, memfitnah NU, mempriming buruk NU, akan dibukakan oleh Allah aibnya satu persatu. Sekarang kebuktian si Fahim, manusia yang sok suci, sok bersih, sekarang selingkuh, cabul, mesum ke santrinya, goblok. Nah, jadi ini juga dijadikan musuh-musuh dari Ustadz Fahim sebagai pembenaran, ya. Padahal sekali lagi ini belum ada kejelasan. Ini masih dalam proses. Ini masih terduga. Nah, sebenarnya sikap yang tepat adalah sikap yang diambil oleh Sani Uye. Andaikan ini ya, andaikan beliau Ustadz Fahim memang melakukan hal yang semacam itu, tapi ingat tanda kutip andaikan, tetap kita ini haram teman-teman, menyebarkan aib saudara seiman kita tetap haram. Meskipun kita seringkali kita tidak setuju dengan cara pandang beliau Ustadz Fahim, tetapi ingat ya, kita jangan sampai mengurus soal pribadi seseorang. Aib pribadi seseorang kita nggak boleh, apalagi kita jadikan konten. Ini termasuk ghibah teman-teman, ghibah. Kecuali memang soal masalah fatwa ataupun persoalan tentang masalah agama, tentang hukum ini seumpamanya, baru itu ada hubungannya dengan memperbaiki umat, tahdziron lil muslimin, boleh. Tetapi kalau soal pribadi, ya contoh seumpama saya nggak sholat seumpama ini teman-teman, atau saya nggak puasa, nggak layak itu untuk dipublikasikan, karena itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang lain, itu pribadi. Ingat ya, jangan sampai ketika kita tidak senang kepada seseorang membuat kita sangat senang membuka aib orang tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada setiap orang yang memang beriman kepada Allah, percaya kepada hari pembalasan amal kita di dunia ini, bahwasanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah terhadap orang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu di antara kalian senang ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging bangkainya saudara kalian sendiri, fakarihtumu, tentu kalian akan jijik kan? Tentu. Dalam hal ini sobat-sobat, saya setuju dengan sikap Sani Uye, ya, yang melihat permasalahan ini secara adil, tidak dilandasi kebencian atau dendam atau semangat untuk menjatuhkan. Saya salut, saya sependapat dengan sikap Sani Uye ini. Nah, apalagi sobat-sobat, orang akan berpikir, ya, yang melaporkan saja kan istrinya. Tentu saja istrinya lebih tahu. Nah, tetapi kita harus ingat, sifat wanita egois, posesif, ingin dirinya sendiri yang diperhatikan. Dia ingin memiliki segalanya untuk dirinya. Ini sifat wanita. Dan kalau ini tidak bisa diredam dengan sikap-sikap keagamaan, dengan keimanan, maka sikap seperti ini akan menjadi liar dan bisa membakar orang-orang yang ada di dekatnya. Dan Ustadz Fahim, ya, sepertinya mengalami hal seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya sobat-sobat,
Kita dengar bagaimana klarifikasi dari Ustadz Fahim sendiri. Di dalam keluarga kami itu ada seorang istri yang sejak dulu bertahun-tahun ada penuh dengan kecemburuan dan banyak hal, sampai tidak usah kepada orang-orang, tidak usah kepada orang-orang yang tidak dikenal. Orang yang sudah kita anggap anak pun itu dicemburui. Anak usia 16 tahun dicemburui, enggak usah ke situ. Umi saya dicemburui. Dari awal kami menutup ini semuanya karena ini saya anggap sebagai aib keluarga. Tapi hari ini karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, maka harus saya angkat dan harus saya sampaikan. Beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah. Kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umi saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umi saya. Beliau ketika ingin melakukan apa saja dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umi saya ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umi saya sampai kemudian sakit karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau karena seumur hidup sampai kemarin itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya itu gara-gara seorang istri. Saya minta ridhonya beliau ke sana, saya ajak istri saya untuk minta maaf, sudah berkali-kali tidak bisa. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul. Sesuai dengan sesumbarnya, dari awal sampai akhir, ketidaknyamanannya di pondok ini, karena tidak diberi kekuasaan, dia sempat bilang, jadi mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di Al-Jalil ini, artinya dari awal karena sudah tidak diberikan kekuasaan, saya akan memberikan kekuasaan ketika memang layak gitu loh. Sesuai dengan kualitasnya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Kebetulan kita di pesantren di sini untuk putri terutama ini tidak ada pengasuhnya, sehingga artinya tidak ada pengasuhnya yang bisa ngajar, yang bisa mendampingi, bukan malah memusuhi, dikit-dikit santri mau diusir, dikit-dikit santri mau dikembalikan, bukan itu pengasuh. Nah, sampai detik itu dia mengatakan, andai saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu. Itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus dirobohkan. Semua harus dihancurkan. Ini sesumbarnya dulu. Ya. Dan beberapa kali mengatakan seperti itu. Dan dengan keluarganya di sana mungkin sudah terbiasa istilah seperti itu atau perjanjian seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah betul. Tapi setelah dia mengatakan begitu, saya tidak diam. Saya mengatakan bahwasanya, oh maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya. Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar, dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya, dan wali santri pun sudah pada tahu insya Allah.
Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin dalam hal ini ingin mengembalikan nama baiknya wali santri. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kepada media-media yang meliput. Nama-nama Anda sudah saya catat, artinya Anda mari baik-baik, ini demi menjaga agama dan Islam. Baik, langsung. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni-alumni saya memergoki. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu, sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ, dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya putri, saya akan lewat di depannya kamar putri, saya akan lewat di depannya kamar mandi putri, saya akan lewat di halamannya putri. Itu tidak mungkin. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan. Sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya. Andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Saya hari ini menyatakan siap menyelesaikan, siap perang sampai ke akar-akarnya, sampai titik darah penghabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Dan saya akan seret semuanya, semua yang sudah mengangkat di dalam, baik itu awak media, entah itu medianya, media cetak, media elektronik, semuanya dengan undang-undang IITE-nya, dengan semuanya sudah kita persiapkan, karena itu sudah melakukan pencemaran nama baik, di mana itu semuanya masih belum terbukti dan itu fitnah, dan buktinya pun masih akan dibuat, begitu loh. Saya hari ini menyampaikan kepada Anda bahwa saya sudah tidak diridhoi lagi untuk kemudian islah kepada orang keluarga atau mantan istri saya dan semua yang berkaitan di sana untuk berbaik atau berislah kembali. Jadi kesimpulannya, tuntutan saya, laporan balik saya, ini tidak ada ceritanya cabut-mencabut. Seharusnya kan seorang istri itu menjaga nama baik suaminya. Ya. Meskipun ada keburukan, ada kejelekan, bahkan aib lah, katakan seperti itu. Seorang istri yang baik akan menutupi itu rapat-rapat. Bukan malah diungkapkannya ke publik. Kita belum bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini baru terduga. Dan pengadilan yang akan membuktikan. Jadi, sikap yang kita ambil adalah ya seperti yang dikatakan oleh Sani Uye. Bagaimana proses pengadilan? Nah, bukan ya memvonis, bahkan mencaci, mencela dan memaki
Ustadz Fahim yang baru diduga, belum terbukti, ya. Nah, dan Ustadz Fahim juga mengatakan siap, ya, menghadapi pengadilan, menghadapi kasus hukum ini. Jadi, mari kita menahan diri, ya, menunggu bagaimana proses pengadilan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.